Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Komala Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya adalah 28922501005. Dosen penghapus saya adalah Bu Wina Sarikusmaningtyas, SIP, SE, MM. Sini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan. Sumber input atau source yaitu bahan mentah dari pemasok. Transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, transportasi, distribusi, pergudangan atau delivery, sistem informasi dan pembayaran barang, sampai barang dikonsumsi oleh konsumen dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang. Proses retur mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak atau pengganti barang rusak dengan yang baru. Definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer. Namun, jika dipandang dari tujuan bisnis, memiliki arti yang berbeda. Tahun 1962, sebuah organisasi profesional para manajer logistik, pendidik, dan praktis berhimpun dalam sebuah organisasi, The Council of Logistics Management atau CLM, mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ronald H. Ulos 1992. Definisi ini menitik beratkan kepada dua hal. Pertama, menitik beratkan kepada proses pergerakan fisik barang. Kedua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Operasi pergudangan, keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha milik perusahaan untuk mendapatkan penggunaan waktu tempat penggunaannya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses produksi. Terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang, maka secara tradisional aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan pemeliharaan sumber pasokan. Ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumen. Keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Ketujuh, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. 8. Melayani pelanggan dengan produk majemuk bukan hanya produk tunggal. 9. Menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Tipe pergudangan. Adapun beberapa tipe gudang yang bisa digunakan menurut Douglas M. Lambert 1928. Yang pertama, cross-docking. Cross-docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross-docking biasanya digunakan jika gudang sebagai tempat menyatukan atau distribution mixing center di mana barang datang dalam bentuk curah atau blok, kemudian dipecah terus disatukan menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Pada dasarnya, cross-docking merupakan proses pemendekan pengiriman langsung dari penerima barang tanpa melalui proses layaknya aktivitas pergudangan. Keuntungan cross-docking secara umum dapat mencapai 50% lebih efisien dibandingkan pola distribusi secara tradisional, karena tidak dilakukan proses pergudangan. Jika gudang sudah dapat melakukan cross-docking secara normal dan lancar, maka proses efisien dapat ditingkatkan karena identik dengan melakukan proses pengiriman langsung ke konsumen.
dengan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, barang yang diterima sama dengan barang yang dikirim. Kedua, tersedia tempat yang memadai. Ketiga, variasi barang sedikit, jumlah barang banyak. Keempat, jadwal datang truk relatif sama dengan keberangkatan. Kelima, jenis truk yang sepadan. Dan keenam, dokumentasi yang mantap. B. Gudang kontrak atau kontrak warehousing. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggaraan jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya pada satu klien saja dan operasinya kedua belah pihak berbagi resiko dan yang berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan efisien bukan berdasarkan pada besarnya fee and structure tarifnya. C. Gudang umum atau public warehouse. Banyak tipe gudang umum meliputi gudang dagang untuk produksi manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga, dan furniture. Gudang pendingin, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayanan khusus yang berbeda. Gudang dagang produk manufaktur paling banyak dirancang untuk digunakan oleh pihak manufaktur, distributor, dan pelanggan untuk menyimpan berbagai jenis barang. Gudang pendingin, gudang penyimpanan dengan suhu terkendali bisa digunakan untuk menyimpan komoditas yang cepat rusak seperti daging, ikan, sayur, dan buah-buahan, atau untuk produk farmasi, kertas film, fotografis, dan lain-lainnya. Gudang bonded, gudang yang biasa digunakan untuk menyimpan sementara barang-barang khusus seperti tembakau, minuman beralkohol impor, dan pemerintahan mengendalikan barang-barang tersebut baik dalam penggandaan distributor sampai ke pasar. Saat menyimpan barang di gudang ini, importer harus membayar bea cukai ke pemerintah melalui otoritas yang ditunjuk. Fungsi operasi pergudangan. Fungsi operasi pergudangan memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi. Kini fungsi pergerakan telah mendapat perhatian khusus dan menjadi fokus perusahaan dalam melakukan perbaikan perputaran persediaan dan mempercepat pengiriman perusahaan dari manufaktur ke pengirim akhir. Fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai pemerintahan, transfer, penyimpanan, pesanan atau seleksi, cross-dusting, dan pengiriman aktivitas. Penerimaan terdiri dari unloading dari mode transport, mengupdate catatan persediaan gudang, memeriksa barang rusak, verifikasi dokumen yang dipesan dengan catatan pengiriman aktivitas transfer, meliputi pergerakan fisik produk menuju gudang untuk menyimpan, bergerak menuju pelayanan khusus seperti konsolidasi dan dilaksanakan ke area pengiriman. Aktivitas cross-docking adalah jalan pintas aktivitas penyimpanan dengan mentransfer langsung produk dari tempat penerimaan ke tempat pengiriman. Aktivitas pengiriman adalah merupakan akhir kegiatan pergerakan meliputi penyimpanan produk untuk dimuat ke truk, menyesuaikan catatan persediaan, memeriksa pesanan yang akan dikirim, sortasi, dan pengemasan untuk pelanggan khusus. Produk ditempatkan pada kotak, karton, atau wadah lainnya. Selanjutnya dimuat ke atas palet atau diberi tanda untuk keperluan proses pengiriman seperti asal, tujuan, nama pengirim dan penerima, dan berisi apa. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Penyimpanan semi permanen adalah penyimpanan barang pada saat terjadi kelebihan dari yang diperlukan untuk pemenuhan normal dan persediaan ini gunakan untuk stok pengaman. Penyimpanan semi permanen ini gunakan untuk permintaan musiman, permintaan tak menentu, mengkondisikan koproduk khusus seperti buah-buahan dan daging, spekulasi untuk antisipasi pembelian hal khusus seperti quantity discount. Fungsi transfer informasi adalah menyegarakan fungsi pergerakan dan menyimpan secara simultan, dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengolah semua kegiatan pergudangan melalui informasi tentang tingkat persediaan, tingkat keluaran, lokasi, stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilitas fasilitas ruangan, dan kepegawaian. Semua ini merupakan
Semua ini merupakan informasi vital dalam menentukan keberhasilan operasi pergudangan. Aktivitas yang tidak efisien dalam pergerakan, penyimpangan, dan transfer informasi dalam pergudangan yang harus diperbaiki adalah handling yang berlebihan, kecilnya utilitas ruangan, ongkos perawatan yang berlebihan, kondisi jadwal pengiriman dan penerima, dan penanganan informasi ke komputer yang sudah tertinggalan zaman. Gudang umum versus gudang privat. Manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan kelemahan khususnya dipandang dari aspek finansial. Apakah perusahaan menggunakan gudang umum atau menyewa atau gudang privat milik sendiri atau leasing? Dampak operasional dari kebijakan penggunaan sistem operasi gudang dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi untuk customer service jika dihadapkan kepada proses-proses yang rumit dan detail. Karena jumlah dan jenis barang yang tersimpan memiliki variasi yang tinggi, memiliki nilai uang yang sangat besar dan harus termonitor statusnya. Harus memiliki layout yang rapi, mudah dalam menyimpan dan pick up, selalu siap melayani penggunaan bagi gudang bahan baku. Siap melayani anggota seluruh distribusi bagi gudang barang. Jadi, atas dasar kompleksnya, fungsi gudang saat ini sudah tidak efektif dan efisien jika dikendalikan secara manual atau tradisional, tapi harus menggunakan sistem dan teknologi yang maju. Saat ini, transportasi yang efektif adalah jika mampu memenuhi kecepatan yang diharapkan. Jika tidak cepat, maka akan berdampak terhadap ongkos simpan yang tinggi. Informasi logistik dalam melaksanakan kegiatan logistik tidak lepas dari tugas administrasi. Administrasi penting bagi kegiatan logistik pada khususnya dan bagi organisasi secara keseluruhan. Kegiatan administrasi yang mencatat semua data-data kuantitatif maupun kualitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Kegiatan administratif yang mencatat semua data kuantitatif dan kualitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Data-data tersebut akan memberikan informasi kepada pengelola logistik sehingga mereka akan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Ada beberapa keuntungan apabila mengadakan kegiatan administrasi secara tertib, yaitu pemberian informasi dalam sistem pengendalian dengan adanya catatan dan dokumen yang tersimpan dengan rapi. Kedua, besarnya risiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. Ketiga, kegiatan administrasi sangat bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Keempat, kegiatan administrasi yang menyajikan statistik yang sering digambarkan dalam bentuk grafik merupakan sumber informasi yang akurat bagi organisasi bersangkutan. Kelima, ada pendapat yang mengatakan bisnis tanpa kegiatan administrasi yang tertib akan meraba-raba dalam kegelapan. Hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi bertugas memindahkan produk ke pasar secara geografis terpisah jauh dengan produsen. Transportasi berguna untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan di mana produk yang datang harus tepat waktu, tidak rusak, dan pada jumlah yang sesuai dengan keperluan. Transportasi juga berkontribusi terhadap tingkat pelayanan, maka harus mampu memuaskan pelanggan dengan cara mengirim kepada pelanggan secara tepat waktu. Ketersediaan, kecukupan, dan ongkos transportasi berdampak pada keputusan bisnis. Keputusan bisnis berelasi dengan pengolahan fungsi transportasi. Keputusan bisnis meliputi: pertama, apa yang harus diproduksi; kedua, harus dijual di mana; ketiga, di mana fasilitas ditempatkan; dan keempat, dari mana sumber material berasal. Keempat, keputusan bisnis tersebut sangat berdampak besar terhadap fungsi transportasi. Transportasi adalah salah satu fungsi yang memerlukan ongkos terbesar dalam logistik dan menempati porsi signifikan dalam menentukan harga jual produk khusus untuk komoditas yang bernilai rendah seperti pasir, batu untuk bangunan, dan batu bara. Porsi ongkos transport terhadap nilai komoditas cukup signifikan. Tetapi ongkos transport untuk mengangkut komputer, mesin industri, komponen elektronik bila dibanding dengan produk yang diangkutnya memiliki presentasi kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya atau harga dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, faktor yang berrelasi dengan produk. Berrelasi dengan produk kelompokkan menjadi dengan berapa kategori. Pertama, kepadatan atau density adalah rasio antara berat dengan volume. Jika tingkat kepadatan tinggi, maka ongkos atau unitnya menjadi rendah. Dan misalkan produk-produk baja, makanan, dan kaleng adalah bahan pembangunan yang curah dan lainnya, sebaliknya apabila nilai rasio rendah atau kepadatan rendah, maka ongkos transport atau unit tinggi, misal barang elektronik, pakaian, nilai produk, makanan, barang pecah, dan lain-lain. Kedua, kemampuan muat adalah tingkat kemampuan mengizinkan produk terhadap ruang yang disediakan pada kendaraan, misal padi, beras, biji-bijian, minyak curah, air, dan gas.
Lain hal jika mengangkut ternak. Orang, mesin dapat dinyatakan memiliki stowability yang rendah karena utilitas ruang yang tersedia pada kendaraan mengangkut. Jadi produk stabilitas tergantung kepada bentuk, ukuran, kerapuhan, dan karakteristik fisik lainnya. Ketiga, kemudahan atau kesulitan penanganan. Semakin mudah dalam penanganan produk yang diangkut, ongkos transport atau unit akan semakin rendah. Produk-produk yang memiliki karakteristik fisik yang seragam atau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan alat material handling akan lebih mudah dilakukan pengangkutan. Keberhargaan. Semakin tinggi nilai barang yang diangkut, akan semakin tinggi ongkos transport atau unit barang yang memiliki resiko mudah rusak dalam pengangkutan seperti komputer, perhiasan, produk-produk kenyamanan yang berharga tinggi akan mahal dalam ongkos pengangkutannya. Faktor lain perlu dipertimbangkan dalam karakteristik barang berbahaya dan resiko tinggi sehingga memerlukan kemasan pelindung yang kuat, misalnya barang-barang yang dihasilkan oleh industri kimia dan plastik. Kedua, berrelasi dengan pasar. Karakteristik produk faktor yang berrelasi dengan pasar sangat penting mempengaruhi terhadap ongkos atau harga tertentu. Pertama, tingkat persaingan inter dan antarmoda. Dua, lokasi pasar menentukan jarak angkut barang. Ketiga, regulasi angkut transportasi. Keempat, keseimbangan lalu lintas angkut ke pasar. Kelima, pergerakan produk musiman. Keenam, produk yang diangkut secara domestik atau internasional. Pihak manajemen berupaya agar faktor-faktor tersebut diserap dengan baik agar ongkos yang dikeluarkan pihak perusahaan menjadi efisien dan tingkat pelayanan kepada pelanggan yang tertinggi. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekurangan itu datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.